Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, wajah Bai Cheng di arena tiba-tiba menjadi sangat merah darah. Itu menarik perhatian orang-orang di galeri tontonan. Segera banyak orang terkejut ketika percakapan pribadi terdengar. Teknik rahasia. Tidak terduga bahwa orang ini juga berlatih sesuatu teknik rahasia. Namun peningkatannya tampaknya jauh lebih lemah daripada api langit tidak perubahan. Dari penampilan kekuatan Daukinya, tampaknya itu hanya meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Terlebih lagi dari ekspresi wajahnya, jelas bahwa itu meningkatkan kekuatan seseorang dengan memendidihkan darah seseorang. Metode semacam ini adalah salah satu dari jenis teknik rahasia yang lebih lemah, gumam Xiaoyan. Aura berdarah menggeliat di wajah Bai Cheng. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangkat matanya yang ditutupi oleh aura berdarah. Dia menatap Xiaoyan dengan cara yang gelap saat tangannya memegang tombak panjang dan erat. Tombak panjang diangkat dan diarahkan ke Xiaoyan. Sudut mulut Bai Cheng tanpa sadar berpisah menjadi senyum ganas ketika dia melihat Xiaoyan. Tarungan yang tiba-tiba meletus dalam arena hanya terjadi dalam sepersekian detik. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar penonton hanya bisa melihat sosok manusia mencapai tujuannya dalam sekejap, dan tombak panjang berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul. Tubuh Xiaoyan muncul lebih dari 10 meter dari tempat tombak berwarna darah itu mendarat di tanah. Wajahnya sedikit terkejut ketika dia melihat Bai Cheng yang muncul di tempat dia sebelumnya. Bai Cheng memegang tombak panjang berwarna merah darah saat dia melakukannya. Setelah menggunakan teknik rahasia itu, tampaknya kekuatan Bai Cheng tidak hanya meningkat pesat, tetapi bahkan kecepatannya juga telah melonjak. Boom! Bai Cheng mengangkat wajahnya yang gelap dan dingin setelah serangannya meleset. Dia menatap Xiaoyan yang tidak jauh saat tangannya bergetar tiba-tiba. Segera, tombak panjang bergetar dengan kecepatan yang sangat cepat. Ujung tombak terangkat, mata Xiaoyan menyipit. Dia mengambil langkah kecil ke belakang dan mengangkat penggaris yang berat tinggi di atas kepalanya. Sebelum mengibaskannya ke depan, angin tak kasat mata terbentuk di ujung penguasa. Percikan terbang ke segala arah saat suara logam berbenturan terdengar. Namun langkah Xiaoyan dengan cepat mundur setiap kali tombak panjang bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Boom! Konfrontasi lain antara tombak dan penguasa terjadi. Kaki Xiaoyan menginjak tanah dengan keras dan retak. Api berwarna hijau melintas di penggaris yang berat itu. Akhirnya itu dibawa oleh penguasa yang berat. 4 mata saling bertukar pandang ketika energi itu dimusnahkan. Mereka berdua menunjukkan dinginnya serta niat membunuh. Bloody Ground Explode. Sebuah teriakan yang gelap dan pekat tiba-tiba keluar dari tenggorokan Bai Cheng. Cahaya berwarna darah pada tombak panjang itu tertahan sampai menakutkan pada saat ini. Tangan Bai Cheng segera bergetar. Akhirnya cahaya merah darah meletus dari ujung tombak itu. 8 busur cahaya berwarna darah membawa suara angin yang berputar. Saat mereka melewati arena, 8 parit dalam selebar 1 kaki muncul di tanah yang keras dimanapun mereka lewat. Debu berulang kali naik. Hanya dalam sekejap mata, itu benar-benar melilit posisi Xiaoyan. Boom! Serangan busur berdarah cukup kuat, dan kekuatan penghancurnya juga menyebabkan orang sangat terkejut. Serangan semacam ini juga akan cukup merepotkan untuk diblokir oleh bintang 7 Dowling biasa. Itu tak terduga bahwa Bai Cheng akan benar-benar sekuat ini setelah dia menggunakan teknik rahasianya. Bloody Ground Explode dari Bai Cheng lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya orang itu akan kurang beruntung, ucap Yao Sheng. Yao Sheng yang feminim itu melihat ke busur berwarna darah di arena dari platform tinggi saat dia tertawa dengan dingin. Yang terbaik adalah dia terbunuh di tempat.
Ekspresi sombong juga muncul di wajah Liu Fei di samping saat dia mengutuk dengan kejam. Liu King merajut alisnya. Pandangannya terfokus pada arena di mana debu tersebar di mana-mana. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Kalian semua telah meremehkan Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya terus mendapatkan perasaan sulit dipahami. Dalam kompetisi besar ini, ada kemungkinan bahwa selain memiliki Lin Xiuya sebagai lawan saya, mungkin juga ada Xiaoyan," ucap Liu King. Dua orang di sisinya segera mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak berharap evaluasi Liu King terhadap Xiaoyan akan setinggi ini. Liu Fei menggumamkan beberapa kalimat dan sangat tidak ingin melihat Liu King melihat orang yang sangat tidak ia sukai ini. Namun dia tidak berani melakukan kata-kata yang terakhir pada prestisenya. Yang bisa dia lakukan adalah berulang kali mengutuk Xiaoyan berharap dia akan dikalahkan dan menjadi lumpuh. Hah? Sepertinya tidak ada reaksi. Jangan bilang... Yan Hao sedikit mengerutkan keningnya. Tatapannya menatap tajam ke daerah yang dipenuhi debu tempat Xiaoyan berada. Lin Xiuya menyipitkan matanya. Beberapa saat kemudian dia tertawa tiba-tiba ketika dia berbicara dengan lembut. Orang ini memang memiliki cukup banyak kartu tersembunyi. Saat suara Lin Xiuya terdengar, debu yang telah menyebar ke arena akhirnya memudar. Akhirnya sosok manusia samar-samar muncul dari dalam debu di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tangan Bai Cheng memegang tombak panjang dan berdiri di tempat yang sama. Ekspresinya sepucuk lembaran kertas. Teknik rahasianya jauh lebih lemah daripada api langit tiga perubahan misterius Xiaoyan, terlepas dari apakah itu dalam hal daya tahan, waktu, atau aspek lainnya. Karena itu setelah dia menunjukkan dua skill terkuatnya, dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya untuk saat ini. Namun harapannya akhirnya runtuh saat sosok manusia samar-samar muncul di dalam debu. Ini terutama ketika sosok manusia itu masih mengeluarkan suara langkah kaki yang rendah dan dalam saat dia perlahan-lahan berjalan keluar. Di bawah fokus tatapan yang terhitung jumlahnya dari galeri tontonan, sosok manusia perlahan-lahan keluar dari wilayah yang dipenuhi debu itu. Dan segera, suhu seluruh stadion berubah menjadi panas. Sosok manusia perlahan keluar dari arena yang dipenuhi debu. Api berwarna hijau yang mencolok adalah hal pertama yang muncul ketika panas yang tidak biasa menyelimuti stadion. Seluruh stadion terdiam saat mereka melihat orang berarmor hijau besar yang muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang telah terjadi, aura Xiaoyan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka sangat berjauhan, orang-orang di galeri tontonan masih bisa merasakan gelombang panas yang menyapu area itu. Apakah ini api surgawi dari lelaki kecil ini? Mata Penatua Su berkedip ketika dia duduk di kursi hakim. Sudah lama kemudian sebelum dia bergumam kaget. Ini benar-benar tak terduga bahwa dia benar-benar mampu mengendalikan api surgawi dengan begitu terampil pada usia muda seperti itu. Sungguh luar biasa, ucap Penatua Su. Meskipun api surgawi dianggap langka, Su Qian secara alami memahaminya dengan cukup baik. Mengingat pengalaman dan pengetahuannya, Su Qian pernah berteman dengan banyak alkemis yang memiliki keterampilan penyulingan yang luar biasa. Meskipun semua api yang mereka gunakan memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi yang sebenarnya. Koagulasi api menjadi baju besi. Ini dapat dianggap sebagai metode pengendalian api tingkat tinggi, bahkan dalam teknik pengontrol api, khusus dari Departemen Alkemis. Tingkat kontrol api yang keras dalam hal ini cukup untuk menyebabkan sebagian besar alkemis tidak dapat mengejarnya. Tentu saja pengembukuan api menjadi baju besi ini bukanlah sesuatu yang baru saja Xiaoyan pahami setelah sebuah ide-ide melanda dirinya. Lin Xiuya, Liu King, dan yang lainnya di platform tinggi mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka melihat orang lapis baja api hijau besar di arena. Karena seseorang tidak bisa menyentuhnya, orang hanya bisa menggunakan serangan Douki. Namun hanya dengan melakukan itu, kemungkinan akan mengalami kesulitan mendapatkan banyak efek pada kulit kura-kura ini seperti baju besi. Ini bisa dilihat dari Bloody Ground X-Plate yang kuat yang ditampilkan Bai Cheng sebelumnya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan muncul di armor itu.
Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang akan membuat orang tertegun. Pakaian Xiaoyan tampak sedikit compang-camping pada saat ini. Wajahnya juga pucat, namun matanya yang hitam pekat dipenuhi kejutan menyenangkan yang sulit disembunyikan. Dia hanya bertindak sesuka sebelumnya. Itu tak terduga bahwa dia benar-benar mampu menekan Green Lotus Core Flame hingga berubah menjadi bentuk baju besi. Namun kogulasi baju besi api sangat melelahkan Daoqi dan kekuatan spiritualitasnya. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa mempertahankannya kurang dari 5 menit. Habis dari 5 menit, orang bisa mengatakan bahwa baju besi api ini seperti lubang tanpa dasar yang menelan Daoqi dan kekuatan spiritual. Namun, itu bisa dianggap kesenangan yang tak terduga. Seharusnya bisa memiliki efek unik melindungi hidup saya di saat-saat kritis. Senyum puas muncul di wajah pucat Xiaoyan pada saat ini. Daoqi di dalam tubuh Xiaoyan mengikuti jalan metode Qi-nya saat itu beredar dengan cepat. Setelah itu ia tanpa henti menyerap energi alam di sekitarnya. Saat ini, mantra api hanya pada tingkat Xuan menengah. Namun kecepatannya menyerap energi dan memproduksi Daoqi adalah sesuatu yang bahkan metode Qi kelas Xuan tinggi lebih rendah daripada itu. Selain itu, dengan mengkoordinasikan penyempurnaan dengan Green Lotus Core Flame, tingkat pemulihan Daoqi dalam tubuh Xiaoyan kemungkinan sesuatu yang tidak ada yang bisa kalahkan di kelas yang sama. Ketika mereka berdua saling berhadapan sekali lagi, suasana di dalam arena kembali menjadi tegang dengan perasaan belati yang ditarik. Tombak panjang berwarna darah itu dengan cepat diperbesar di mata hitam pekat Xiaoyan. Pada saat hendak memasuki dalam radius 10 meter dari Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba menginjak tanah. Segera api berwarna hijau yang sangat dalam meletus dari jarinya. Kecepatan nyala api hijau itu tidak cepat, namun kekuatannya menyebabkan wajah seseorang terkejut. Ujung tombak berwarna darah baru saja bertabrakan dengan ujung tombak yang terbuat dari logam, dengan cepat berubah menjadi bentuk cair di depan mata semua orang. Ketika Bai Cheng melihat tombak panjang yang benar-benar berubah menjadi logam cair kurang dari 3 meter dari Xiaoyan, tubuhnya segera mulai bergetar. Dia sudah menunjukkan semua taktiknya, tetapi pada akhirnya lawannya masih jauh lebih kuat. "Apakah kamu ingin membunuhku?" Pikiran mengejutkan muncul di hatinya. Bai Cheng buru-buru mengangkat tangannya untuk berteriak bahwa dia mengaku kalah. Namun begitu tangannya bergerak, kaki Xiaoyan dengan lembut menginjak ke bawah. Raungan gemuruh yang rendah dan dalam terdengar di arena pertarungan. Segera semua orang bisa merasakan kilatan cahaya perak di mata mereka sebelum sosok manusia berwarna hitam muncul di depan Bai Cheng. "Karena kamu ingin membunuhku, tentu saja aku juga harus membalas perasaan itu," ucap Xiaoyan. "Ledakan Oktana!" teriak Xiaoyan. Teriakan gelap dan dingin menyebabkan tubuh Bai Cheng menjadi kaku seketika. Bung! Seluruh stadion sunyi saat semua orang memandangi Bai Cheng yang bertabrakan dengan kuat di dinding. Xiaoyan perlahan meluruskan tubuhnya di dalam arena. Tangannya yang mengepal erat gemetar sedikit ketika tetesan darah mengikuti ujung jarinya dan menetes ke bawah. Suqian melirik Bai Cheng di bawah yang tidak ada yang tahu hidup atau mati setelah merasakan tatapan Xiaoyan yang telah meloncat. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah menerima pukulan keras seperti itu. Kemungkinan Bai Cheng akan dibiarkan dengan cedera yang akan sulit untuk sepenuhnya pulih, bahkan jika ia cukup beruntung untuk mempertahankan kehidupan kecilnya kali ini. Suqian bertukar pandang dengan beberapa penatua di sampingnya sebelum melambaikan tangan kepada beberapa instruktur yang menjaga keamanan di dalam arena. Segera, dua orang melesat maju. Mereka mengambil Bai Cheng yang sedang berbaring di tanah tanpa bergerak dan membawanya pergi. "Xiaoyan memenangkan pertandingan ini," teriak Suqian. Mata Suqian menatap Xiaoyan di arena. Dengan segera, suaranya menjadi lebih dalam ketika dia berbicara. "Namun, saya harap semua orang tidak menggunakan serangan berat seperti itu di pertandingan berikutnya. Mereka yang taktiknya berlebihan, yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi akan dicabut," ucap penatua pertama Suqian. Kata-kata Suqian jelas berisi peringatan. Bagaimanapun, para siswa yang bisa masuk ke peringkat kuat pada dasarnya milik peringkat teratas di akademi dalam. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Jari-jari kakinya menekan tanah dengan lembut saat tubuhnya berlari ke platform tinggi. Sungguh orang yang tidak berguna. Dia sebenarnya tidak mampu mengalahkan Xiaoyan bahkan seperti ini.
ucap Liu Fei. Yao Sheng, kamu lebih baik tidak mempermalukan diri sendiri jika kamu bertemu dengannya, ucap Liu Fei. Setelah mengutuk Xiaoyan, Liu Fei menoleh dan berbicara kepada Yao Sheng di sisinya yang sedang menatap Xiaoyan. Kamu seharusnya tidak memandang rendah Xiaoyan. Ekspresinya awalnya sedikit tidak wajar, sebelum dia memberikan ekspresi senyum seram saat dia mengangguk dan berkata, Fei Anda dapat yakin bahwa selama saya bisa bertemu dengannya, saya pasti akan mencari keadilan untuk Anda, jawab Yao Sheng. Kamu seharusnya tidak memandang rendah Xiaoyan. Jika tidak, Anda juga akan berakhir seperti Bai Cheng. Dia kalah ketika dia tidak mengharapkannya. Armor api berwarna hijau yang ditampilkan Xiaoyan sebelumnya memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan, ucap Liu Qing. Yao Sheng tersenyum dan mengangguk, namun masih ada rasa dingin dan jijik antara alisnya. Xiaoyan Gege, kamu baik-baik saja? Tanya Shun Saya baik-baik saja. Hanya saja baju besi api terlalu banyak melelahkan Doki saya. Saya akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar, jawab Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanannya. Mata Shun yang cantik mengamati wajah Xiaoyan, hanya menghela nafas lega ketika dia melihat kemerahan yang berangsur-angsur melonjak di atasnya. Dia berkata, ini benar-benar tak terduga. Bai Cheng benar-benar menggunakan taktik seperti itu. Bloody Crown X-Plate itu kemungkinan adalah teknik Dou tingkat Suan menengah. Benar, apalagi teknik rahasia yang mengangkat kekuatannya itu bukan teknik biasa. Benar-benar di luar dugaanku bahwa dia memiliki sesuatu seperti itu, jawab Xiaoyan. Hahaha. Bai Cheng dan Bai Shan memiliki beberapa latar belakang. Klan mereka mungkin tidak terlalu menonjol di seluruh benua Daoqi, tetapi mereka dapat dianggap sebagai fraksi tingkat kedua. Jika seseorang hanya membahas kekuatan, bahkan 3 klan besar Kekaisaran Jiama sedikit lebih rendah dari mereka. Saya pikir teknik rahasia adalah sesuatu yang diam-diam diwariskan dalam klan mereka, ucap Shun Xiaoyan sedikit mengangguk. Dari kelihatannya, aku sendiri mungkin dianggap paling lemah karena aku sendirian kan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba tertawa getir saat dia mengejek dirinya di dalam hatinya. Dia tidak memiliki banyak latar belakang, tidak hanya klan Xiao tidak memiliki banyak kekuatan dalam Kekaisaran Jiama, tetapi sedang dikejar oleh beberapa orang dari Mystic Cloud Set. Xiaoyan Gege saja jauh lebih efektif daripada fraksi lain. Seorang alkemis tingkat 5 akan disambut dengan senyum, bahkan jika pihak lain adalah elit Dou Huang. Siapa yang berani mengatakan bahwa Anda lemah karena Anda sendirian, ucap Shun Namun meskipun aku seorang alkemis tingkat 5, sepertinya aku bukan apa-apa di mata fraksi di belakang Shun jawab Xiaoyan. Tapi Xiaoyan Gege masih muda. Belum ada banyak alkemis tingkat 5 pada usia seperti itu di benua ini, jawab Shun Xiaoyan Gege, aku percaya bahwa kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu berikutnya, ucap Shun Setelah penampilan Xiaoyan, akhirnya tiba penampilan Wu Hao untuk bertarung. Dan setelah pertarungan Wu Hao, selanjutnya adalah nomor 37. Pria itu duduk diam. Dia perlahan membuka matanya dan aura tirani yang tajam tiba-tiba melonjak seperti kebangkitan ular yang telah dihibernasi. Tombak tiran Liu Qing. Liu Qing berdiri perlahan berjalan ke depan. Saat langkah kakinya bergerak, aura tirani di tubuhnya tumbuh semakin kuat. Mata Liu Fei mengungkapkan beberapa kekaguman saat dia menatap punggung yang berat yang menjadi fokus perhatian seluruh tempat di depannya. Liu Fei tiba-tiba melirik Xiaoyan agak jauh saat dia memikirkan hal ini di hatinya. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan sarkastik. Tidak peduli seberapa tinggi Anda melompat, Anda hanyalah badut yang melompat di mata sepupu yang lebih tua ini, ucap Liu Fei. Xiaoyan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Fei di dalam hatinya. Xiaoyan hanya bersandar di kursinya, tatapannya berhenti pada Liu Qing yang perlahan berjalan ke depan. Boom! Liu Qing datang ke pagar pembatas. Tubuhnya seperti pagoda logam karena tiba-tiba jatuh dari langit sebelum mendarat dengan keras di tanah. Xiaoyan tertawa pelan ketika dia melihat Liu Qing di arena menekan orang lain dengan auranya. Di antara orang-orang dari kelompok seusianya, kemungkinan hanya Lin Xiuya dan Liu Qing yang benar-benar akan menyebabkan pembentuk rasa takut dan keikmatan di hatinya. Dia memang bukan lawan yang buruk, ucap Xiaoyan. Liu Qing diam-diam berdiri di arena. Dia mengabaikan berbagai tatapan di sekitarnya. Matanya tetap tertutup saat tangannya memeluk dadanya menunggu lawannya muncul.
Semua pesaing telah tiba. Biarkan pertandingan dimulai, ucap penatua pertama. Mengikuti suara penatua pertama sekian, tatapan semua orang langsung menjadi merah menyala. Semua tatapan penuh dengan antisipasi. Meskipun pria muda berpakaian biru itu tidak memiliki banyak harapan untuk menang untuk melawan Liu Qing, dia masih ahli yang bisa diperingkat di ranking kuat, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Dengan pedang panjang di tangannya, aura pemuda berpakaian biru itu menjadi jauh lebih nyata. Gelombang biru puncak Dao-Ki dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Tampak telah merasakan aura yang secara bertahap diaglomerasi dari pihak lain, Liu Qing akhirnya membuka matanya perlahan dan menyapu mereka dengan acuh tak acuh pada pihak lain. Senior Liu Qing, Lan Yan akan mencari bimbingan Anda, ucap Lan Yan. Pria muda berpakaian biru itu mengarahkan pedang panjang lurusnya ke Liu Qing dan berbicara dengan suara yang dalam. Mata Xiaoyan yang dengan seksama mengamati Liu Qing dari platform tinggi sedikit melebar. Dia menyadari bahwa Liu Qing telah bertindak secara acak sebelumnya dan bahkan belum pernah menggunakan satu trik apapun untuk menggunakan Dao-Ki. Tubuh fisik orang ini sebenarnya juga sekuat ini. Dia memang lawan yang kuat, umam Xiaoyan. Seraya Xiaoyan berseru, pria muda di arena yang disebut Lan Yan memimpin dan menyerang. Kekuatannya juga tidak lemah. Dari penglihatan Xiaoyan, tampaknya dia setidaknya memiliki kekuatan Daoling bintang 4. Pada level ini, seseorang akan termasuk di antara yang teratas pada akademi dalam. Lan Yan itu melintas dan melintasi jarak pendek puluhan meter dalam sekejap. Pedang panjang di tangannya dibungkus dengan Dao-Ki kaya berwarna biru. 3 hiu duri, teriak Lan Yan. Serangan dari Lan Yan ini pada dasarnya adalah serangan terkuat yang bisa dia tampilkan dalam waktu singkat. Saat pedang panjang Lan Yan menembus Liu Qing, seluruh arena tertutup udara lembab. 2 kelompok balok air kecil bahkan terbentuk di bawah kakinya. Ekspresi Liu Qing masih tidak banyak berubah meskipun menghadapi serangan Lan Yan yang sangat ganas ini. Jarak serangan ditutupi dalam sekejap mata. Lan Yan menjerit pelan saat pedang panjang di tangannya menusuk keluar. Cahaya berwarna biru tiba-tiba diaglomerasi menjadi bentuk hiu ganas. Itu melebarkan mulut biadabnya dan menggigit ke arah kepala Liu Qing. Begitu keduanya bertabrakan, cakar tangan Liu Qing berubah menjadi busur aneh. Jari-jarinya menekuk dan melengkung. Jeritan keras terdengar. Cahaya pucat keemasan melonjak di telapak tangan Liu Qing dan pedang panjang itu segera dimusnahkan sampai benar-benar menghilang. Celah pemecah peti mati besar, teriak Liu Qing. Liu Qing menyipitkan matanya, tangannya yang melengkung menjadi busur aneh tiba-tiba keluar. 3 pedang hiu sengit bersinar yang akan cukup untuk mengalahkan bintang 4 biasa Daoling dipatahkan oleh Liu Qing dengan cara yang mudah. Pertandingan sudah berakhir. Dengan singkat, Lan Yan menjadi bengong. Suara samar-samar tiba-tiba keluar dari mulut Liu Qing. Wajah Lan Yan memucat, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya terseret di tanah dan dengan keras tersingkir dari arena itu. Teknik cakar yang aneh. Ekspresi Xiaoyan benar-benar serius saat dia melihat sepasang telapak tangan besar dari platform batu itu. Liu Qing memiliki 2 gerakan pamungkas. Salah satunya adalah tombak pembelah gunung dan yang lainnya adalah celah pembelah peti mati besar itu. Teknik cakar ini adalah teknik Xuan Dou tinggi. Namun di tangan Liu Qing itu bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik Dou kelas D. Ini karena dia telah mengasah teknik Dou ini selama hampir 20 tahun. Tidak mengherankan jika dia telah mempraktikannya sampai dia mencapai puncaknya, ucap Lin Xiuya. Dia memang sangat kuat. Xiaoyan kagum saat dia mengangguk. Dia memandang Liu Qing jauh lebih tinggi di hatinya. Hahaha, senior Lin mampu mengalahkan Liu Qing yang memiliki 2 keterampilan utama. Saya pikir kekuatan Anda harusnya lebih besar, ucap Xiaoyan. Lin Xiuya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Dulu, aku hanya beruntung telah mengalahkannya. Aku bertanya-tanya apakah aku masih akan beruntung kali ini. Ketangguhan dan bakat orang ini adalah sesuatu yang bahkan membuat saya kagum. Jika Anda menggunakan semua taktik Anda, saya pikir bahkan Liu Qing atau saya mungkin akan memiliki waktu yang sulit menang melawan Anda," ucap Lin Xiuya. "Senior Lin melebih-lebihkan saya," jawab Xiaoyan. Semua orang di galeri tontonan merasa tidak pasti ketika mereka menemukan bahwa tatapan Liu Qing pada dasarnya membungkus Xiaoyan di dalamnya. Di sisi lain, Xiaoyan mungkin dianggap sebagai kuda hitam terkuat di akademi dalam, tetapi masih ada jarak di antara dia dan orang-orang seperti Lin Xiuya yang memiliki kekuatan sejati.
Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.